Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini kita lanjutkan materi akuntansi, yaitu posting buku besar dari jurnal umum. Bagi kalian yang sudah nonton video sebelumnya tentang persamaan dasar akuntansi dan jurnal umum, insya Allah akan lancar ya. Saya akan langsung ke pengulangan sejenak ya, pengulangan sedikit tentang mekanisme debit kredit. Ini penting karena ini rohnya jurnal umum di sini ya. Perlu kalian ingat bahwa harta itu posisi aslinya ya, posisi defaultnya ada di debit. Jadi kalau dia bertambah ya dia ada di debit, ini kan ya. Kemudian utang dan modal ini posisi aslinya ada di kredit. Jadi kalau bertambah dia tetap di tempatnya. Sementara kalau dia berkurang dia akan pindah ke tempat yang baru ya, seperti ini. Baik, supaya lancar kita akan coba beberapa contoh yang kemarin kita sudah pakai. Ini ada contoh transaksi. Contoh transaksi ini investasi awal dengan uang tunai 75 juta, perlengkapan, peralatan. Kalian yakin sudah lancar ya untuk ini? Tinggal membukukan saja, ini kas, ini perlengkapan, dan ini peralatan. Dan tiga-tiganya ini adalah modal sebagai investasi awal. Karena ini investasi awal berarti jumlahnya merupakan nilai dari modal. Oke. Nah, ketika ini dibukukan ke dalam jurnal, dia akan masuk ke jurnal dengan posisi seperti ini. Karena hartanya ini bertambah, maka dia posisinya ada di debit. Nah, nanti kalian kalau mencatat jurnal dalam bentuk tabel semacam ini, refnya ini mungkin ada di sini ya. Ini saya salah pasang saja. Posisi ref pada tabel jurnal itu diisi kode akun. Nah, ini tujuannya adalah untuk memudahkan ketika kita melakukan posting ke dalam buku besar. Namun kalau misalnya angka yang di sini adalah angka berasal dari saldo pada periode sebelumnya, maka di sini bisa ditulis kode akun, bisa kadang-kadang juga ditulis checklist. Ini adalah untuk memudahkan saja. Nah, kemudian pada saat ada transaksi lain, misalnya seperti ini, transaksi yang kedua, ini kita lihat bahwa di sini ada penerimaan senilai 2.500.000. Jadi kata kunci anak-anak ya, kalau ada kata diterima, pastilah di kasnya bertambah ya, ini kasnya bertambah. Kemudian yang diterima berupa pendapatan, maka modalnya di sini akan bertambah 7.500.000. Namun yang diterima baru 2.500.000. Selisihnya merupakan piutang. Nah, seperti ini kan, sama kan jumlahnya 7.500.000. Kita amati di sini harta berupa kas dan piutang bertambah. Nah, ketika di jurnal berarti ada di debit dua-duanya ini, kas dan piutang ada di debit. Nah, kreditnya di sini modal bertambah berarti kredit kan? Kreditnya kita isi 7.500.000. Namun namanya bukan lagi modal, tapi namanya adalah nama dari sumber transaksi tersebut. Sumbernya kan dari pendapatan di sini. Berarti namanya ya pendapatan jasa, bukan lagi modal. Kapan kita boleh menggunakan nama modal? Kita pakai nama modal kalau transaksinya berupa investasi seperti di contoh yang pertama tadi. Oke, ini contoh di video sebelumnya. Saya bawa kalian sekarang langsung ke contoh yang posting sesungguhnya. Nah, untuk yang versi PowerPoint ini sangat cocok untuk rekan-rekan saya, guru ya, ketika menyampaikan materi pengantar ini di kelas menggunakan proyektor. Ini sudah saya lengkapi dengan petunjuk. Jadi kalau ingin lihat jurnal ya, transaksi jurnal ini tinggal klik gambar pipa ini, kemudian untuk menyembunyikan kembali, klik kembali kumpulan transaksinya di sini ya. Daftar transaksinya diklik, dia akan sembunyi. Kemudian untuk lihat jurnal nanti tinggal klik tanggal-tanggal ini, posting buku besar, klik nama akun di jurnalnya, dan kemudian untuk mengganti jurnalnya tinggal tutup ya. Ini halaman petunjuk ini ditutup dengan klik sini ya. Kita akan intip contohnya. Nah, ini ada contoh tanggal 1 ya, seperti soal yang tadi. Di sini ada investasi ya, investasi berarti ini kalau di jurnal ada debit kas, ada debit peralatan, debit perlengkapan, debit modal, karena ini investasi. Sehingga tanggal 1 ini kalau kita lihat bentuk jurnalnya semacam ini. Nah, sekarang karena ini jurnal tanpa tabel,
harus diperhatikan bahwa pencatatan posisi kredit itu agak masuk ya, posisi kredit agak masuk. Kemudian ketika posting kita tinggal memindahkan, jadi yang 3 ini kas, perlengkapan, peralatan akan dicatat pada posisi debit ya, posisi debit akun masing-masing. Jadi kas ya akan dibawa ke buku besar kas, ini kan buku besar kas dengan kode 101 kita bukukan di sini. Nah, ini keterangannya berasal dari investasi awal. Terus ref-nya di sini diisi apa? Kalau di jurnal tadi ref-nya kan diisi kode akun. Kalau di buku besar kode akunnya sudah muncul di sini, sehingga ref di sini akan diisi asal dari jurnal tersebut. Karena jurnal ini jurnal umum dan saya hanya punya 1 halaman, maka saya tandai di sini JU01 yang artinya jurnal umum halaman 1. Posisinya kas tadi ada di debit, kemudian saldonya otomatis juga debit, ini tinggal dipindah. Kita lihat transaksi yang lain. Misalnya saya mau ngintip yang modal saja, yang ini nggak usah saya bukukan dulu. Modal di sini posisinya kredit. Kita lihat, kita bukukan ke buku besar modal pada tanggal 1, investasi awal, jurnal umum halaman 1, posisi modal kredit 37.500 ya. Kita lihat sekarang contoh ini, kita hapus dulu ya, jurnal ini kita hapus dulu dengan klik tutup. Kemudian kita cek tanggal 3. Nah, di sini perhatikan tanggal 3 ini ada jurnal yang bunyinya begini. Kalau mungkin ingin tahu transaksinya bisa diintip di sini ya. Nah, ini transaksinya, atau mungkin supaya ini enggak tembus ya, ini bisa ditutup dulu. Kita lihat transaksinya. Tanggal 3 itu transaksi apa? Transaksi pembelian perlengkapan seharga 2.500.000 secara tunai, berarti kasnya berkurang sekian. Kemudian ada peralatan senilai 7 juta dibayar 3.600.000, berarti kasnya keluarnya adalah 2.500.000 ditambah 3.600.000 atau 6.100.000. Jadi kalau dibuatkan jurnal tanggal 3 bunyinya seperti ini. Perlengkapan debit karena bertambah, peralatan debit karena bertambah, kas kredit karena berkurang, dan yang belum terbayar namanya adalah utang. Jumlahnya antara kredit dengan debit sama-sama 9.500.000. Nah, saya mau nyoroti yang 1 buku besar saja ya. Saya posting aja yang kas. Kas kita lihat. Kas kembali ya, pelan-pelan. Kas posisinya kredit di sini ya. Kas posisi kredit 6.100.000. Kita bukukan. Kas pada tanggal 3 posisi kredit. Nah, ini kan kredit 6.100.000. Saldonya bagaimana? Dari mana angka ini? Karena saldo awalnya 20 juta posisi debit, kemudian ada transaksi posisi kredit 6.100.000, debit ketemu kredit dikurangi, sehingga nilai saldonya tinggal 13.600. Jelas ya? Kita coba lagi 1. Ini kita tutup, kita nggak usah lihat ini ya, transaksi ini kita abaikan dulu, kita anggap kita sudah punya jurnalnya. Tanggal 5 di sini kas kredit lagi kita bukukan. Kas kredit tanggal 5 karena beli perlengkapan kredit. Debit ketemu kredit kurangkan, maka saldonya berkurang kembali. Kita cek lagi tanggal berikutnya, tanggal 6 ada kas enggak? Ada kredit lagi kasnya. Tanggal 6. Kita lihat tanggal 6 debit ketemu kredit berkurang lagi ya, dikurangi terus ya. Kemudian kita cek kembali transaksi tanggal 9 misalnya. Kasnya berkurang lagi. Berarti berkurang terus. Maka di sini kasnya akan berkurang lagi seperti ini. Dan saya contohkan yang terakhir misalnya tanggal 10. Ini kasnya debit ya, kasnya debit, maka di jurnal di sini kita tulis juga debit. Nah, sekarang perhatikan saldo awal debit 9.590.000, kemudian ada transaksi debit 2.500.000, sehingga saldonya menjadi debit ketemu debit ditambahkan. Jadi kalau posisinya sama ditambah, posisinya berbeda dikurang. Debit ketemu debit ditambah, kredit ketemu kredit ditambah. Karena ini debit dengan debit ya, debit dengan debit ditambah, maka saldonya menjadi bertambah. Nah, ada begini anak-anak ya, sampai semuanya ini nanti 1 bulan terisi semua. Nah, pada bagian terakhir nanti di sini saldonya
itu jumlahnya akan dibawa ke neraca sisa atau biasa dikenal dengan neraca saldo. Neraca saldo itulah nanti yang akan dimanfaatkan untuk penyusunan laporan keuangan ya, untuk menyusun laporan keuangan. Pada saat penyusunan laporan keuangan, posisi neraca saldo harus diuji dulu. Jumlah debit dengan kredit harus sama. Kalau enggak, maka kita tidak akan mendapatkan laporan keuangan yang benar. Itu saja untuk posting buku besar sebagai contoh ya. Nanti ketika kalian menyusun buku besar, maka yang disusun buku besarnya bukan hanya kas, bukan ya, tapi semua akun ya. Piutang ini juga harus dibukukan semuanya ya. Jadi piutang ini juga dibukukan sesuai posisi yang ada di jurnal. Kemudian perlengkapan juga demikian, semuanya akan disusun ya. Ini perlengkapan ada seperti ini contohnya. Semuanya harus dibukukan sehingga akan didapat neraca saldo yang seimbang. Baik, itu dulu dari Guswin ya. Sampai ketemu di materi berikutnya. Nanti saya akan buatkan video tentang laporan keuangan. Terima kasih bagi yang sudah bantu channel Guswin ini ya, bantu subscribe ya. Kemudian terima kasih juga doa-doanya bagi yang sudah mendapatkan file versi Excel, baik yang persamaan dasar, analisis transaksi. Mohon maaf yang jurnal saya tarik dulu ya, karena ada formulasi yang salah, jadi saya harus sempurnakan kembali. Semoga di minggu ini yang jurnal umum untuk latihan pendalaman sudah bisa saya share kembali. Sampai ketemu di video berikutnya. Sekali lagi terima kasih, semangat terus anak-anak agar bisa menguasai materi akuntansi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.